Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in faruddu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan tadabbur tentang tartib nuzulnya wahyu sebagai satu pijakan dalam menapaki perjalanan berislam, sebagaimana berislamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dikawal langsung oleh Allah Subhanahu wa taala selama 23 tahun, dalam kurun waktu yang sesungguhnya sangat singkat, namun prestasinya tak mungkin tertandingi. Pertama, indikatornya, alat buktinya, bagaimana sistem jahiliyah harus tunduk di bawah naungan sistem Islamiyah, di bawah komando baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebuah prestasi yang tak mungkin terulang. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa kehadiran Islam di permukaan bumi ini diperuntukkan untuk seluruh manusia, kapan saja, di mana saja. Maka kehadiran Islam harus menjadi sebuah tujuan utama. Ikhwan fillah rahimakumullah. Setelah beberapa kali pengantar manhaj dengan sebuah kesimpulan terkait tentang kondisional umat Islam pasca kebangkitan generasi pertama, kemudian terjadi sebuah kemerosotan kemunduran, maka kesadaran puncak telah terbangun di dalam diri umat Islam dengan sebuah komitmen. Tidak ada sebuah solusi yang paling mendasar kecuali harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sebuah pilihan yang tepat. Namun demikian, saudara-saudara yang dirahmati Allah, berbagai upaya telah dilakukan untuk menempuh jalan ini. Maka generasi terbaik di lembaga kita ini telah melahirkan sebuah mujahadah dalam bentuk konkret, sebuah rumusan konsep yang telah disosialisasikan kepada kita semua. Pada kesempatan ini kita akan mendapatkan sebuah pencerahan
bagaimana sih persisnya ya secara aplikatif dan konsekuensi logis kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu. Ya, ini persoalan mendasar karena harus dirinci secara sistematis dan sistemik dalam sebuah gerakan. Ya, karena kita bisa kembali mencermati generasi Islam pertama dengan prestasinya yang luar biasa karena memang dikawal langsung oleh Allah, ditarbiyah oleh Allah dengan Al-Quran, dan kemudian pemberdayaan objek dakwahnya dikawal langsung oleh sikap dan kepribadian baginda Rasulullah SAW. Dua kekuatan itulah yang menjadi senjata utama. Bagaimana perjalanan kehidupan para sahabat yang mencapai puncaknya yang luar biasa. Sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, mendapatkan sebuah pengakuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hasil proses pendidikan Al-Qur'an ya, yang dilakukan oleh baginda Rasulullah dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melahirkan sebuah tatanan komunitas yang luar biasa. Dia umat terbaik, dan yang mengapresiasi ini adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Peran strategisnya juga sudah direncanakan, dirancang. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini sekedar sisipan. Sebelum kita lanjutkan, sesungguhnya ketika pikiran manusia tidak terpola dengan spirit wahyu sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi, bahwa keberadaannya di sini adalah umat Islam, tidak tercerahkan oleh kepentingan strategis maunya Allah, maka bisa dilihat bagaimana peran-peran yang dilakukan oleh umat Islam, ya, kesibukannya tentu tidak bisa merespon secara maksimal dalam sebuah proses panjang, yaitu liyuzhira 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Makanya Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, poin pertama yang perlu diperhatikan sebagai satu konsekuensi logisnya, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber pengambilan keputusan. Nah, di sini kalau sudah berbicara pada tataran ini, bisa kita kaji bersama-sama akurasi bagaimana generasi Islam masa kini ya menempatkan seluruh gerakannya ya berbasis dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini menjadi sebuah tuntutan, menjadi sebuah persyaratan agar kiranya perjalanan gerakan dakwah Islam sebagaimana citra dan nuansa gerakan Islam pertama, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber keputusan. Dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Komentar singkatnya ayat ini, bagaimana emosi orang-orang beriman sebagai ujung tombak, sebagai pilar gerakan untuk menghadirkan kehidupan yang baik. Karakteristiknya diperhatikan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Luar biasa. Dia harus melakukan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah,
dan kemudian taat kepada pemimpin-pemimpinnya. Taat kepada Allah berarti harus taat kepada Al-Quran. Taat kepada Rasulullah berarti harus mengikuti bagaimana sepak terjang kehidupan baginda Rasulullah. Kemudian taat kepada ulil amri, bagaimana citra kehidupannya yang disiplin, tertib. Sebagaimana yang digambarkan ketika kita sholat berjamaah, yang di belakang imam tidak boleh ada gerakan sebelum instruksi sang imam. Nggak bisa. Bagaimana tertibnya, disiplinnya kehidupan ya berkepemimpinan yang digambarkan dalam bentuk syariat Islam. Ketika kita sholat, siapa yang berani takbir mendului imam? Kemudian siapa yang berani melakukan gerakan sebelum imam melakukan gerakan? Sampai tingkat ya sekedar berperbedaan sedikit saja. Imam belum rukuk kemudian kita rukuk. Ya. Imam belum berdiri kemudian kita sudah berdiri. Maka konsekuensi logisnya, citra diri kita di hadapan Allah sudah ternoda. Sudah ternoda. Ini menggambarkan. Sehingga dalam poin yang pertama ini, saudara-saudara yang dirahmati Allah, betapa kondisional umat Islam yang dipimpin oleh baginda Rasulullah luar biasa performanya. Ya, kemarin sudah disampaikan oleh murabi kita, dan saya sangat penasaran, maka minta bantuan kepada Ustadz Fatun. Tolong itu segera di fotokopi, karena harus diulang-ulang bacaannya. Ya. Bagaimana tilawah Al-Quran? Sekedar membaca Al-Quran, efek positifnya itu sudah sebuah kebaikan. Huruf demi huruf itu menghadirkan kebaikan. Supaya lebih menajam lagi, kebaikan itu dijelaskan. Ya, menghapus keburukan dan bertambah kebaikannya. Bisa dibayangkan ketika Allah taat kepada Allah, refleksinya dekat dengan Al-Quran. Bahkan saya mencoba mensikapi nasihat Bapak pimpinan, dan luar biasa nasihatnya. Ya, dalam sebuah postingan, ya, dalam stiker itu, kalau pada bulan Ramadan ini ya aktivis dalam tilawah Al-Qur'annya, tadarusnya tidak mencapai 3 juz, tidak mencapai 3 juz, itu termasuk kelompok yang lalai. Kemarin kami di Japri, saya lupa siapa yang Japri, bagaimana sudah selesai, ya sudah dihatamkan tadarus pertama. Saya belum jawab meskipun sudah, dan sekarang memasuki tahap kedua. Ya. Dan ternyata meskipun tidak terlalu lama membaca Al-Qur'annya untuk mencapai target 3 juz itu, harus diazamkan. Salah satu contoh, datang ke masjid, ya, dengan harapan menunggu waktu sholat, minimal bagaimana target itu dapat setengah. Kemudian setelah sholat bertahan, kemudian dilanjutkan setengah, baru dapat 1, dan harus terulang 3 kali baru dapat 3 juz. Maka memang bisa dibayangkan, untuk menghadirkan sebuah kepribadian yang baik, memang tidak ada alternatif kecuali dengan Al-Quran. Makanya saya ulang saja karya ulama ini, membaca Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Saking penasarannya, saya jilid sendiri.
Jadi repeannya dijilid. Nah, nanti habis tadarus, kemudian saya baca lagi. Wah, luar biasa. Maka ketika poin pertama menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber pengambilan keputusan, ya, maka ini merupakan sebuah sumber energi. Ya, kemudian kita coba komunikasikan. Sebagai seorang aktivis yang sudah tampil formal untuk berkarya, ya, demi bangsa dan negara. Salah satu di antara yang dipilih oleh Lembaga Hidayatullah menghadirkan pendidikan unggul dan kompetitif. Itu banyak kegiatannya, banyak ragamnya. Ya, salah satu contoh bagaimana para siswa-siswinya senang, kemudian naik lagi. Bagaimana para siswa-siswinya tumbuh jiwa besarnya ketika berada di tempat ini. Atau dengan kata lain, aku dapat. Saya dapat ini. Kalau begini insya Allah, ya, nanti setelah saya pulang akan saya ceritakan. Itu perlu konsentrasi. Diperlukan kesungguhan, perlu kerja keras. Ya, termasuk kemarin beberapa hari itu resiko. Harus mengangkat batang-batang yang ditumbangkan dan terkejar waktu. Jangan sampai nanti anak datang belum selesai. Baru sekedar kegiatan zahir, belum persiapan batin kita menghadapi dia. Ya, sebagaimana yang telah dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Bagaimana kepada al-mad'u kita senantiasa memberikan sebuah permakluman dan memohonkan ampun kepada Allah. Kalau bukan karena cinta, nggak bisa. Baik. Sehingga saudara-saudara yang dirahmati Allah, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber pengambilan keputusan. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin-pemimpin kamu. Sampai tingkat taat kepada pemimpin ini ada sebuah hadis, tidak boleh terkecoh dengan penampilannya. Seandainya kita dipimpin oleh sosok pemimpin yang tampilannya nggak menarik, rambutnya seperti kurma kering, gitu. Kalau dalam bahasa Jawa, kemruel, tidak menarik. Namun kita harus tetap taat. Ini sebagai satu bentuk konsekuensi logis. Wa in tanazza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Dan ternyata, ya, pertimbangan yang sangat sensitif untuk taat kepada pemimpin itu karena konsekuensi keimanan. Jika kamu beriman kepada hari akhir yang mutlak adanya, mentaati para pemimpin-pemimpin. Sehingga rekomendasinya dengan ayat ini, bagaimana tampilan sebuah komunitas ukhrijat linnas, terkawal oleh nilai ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, dan kemudian taat kepada para pemimpinnya. Kita langkahkan dalam sebuah ayat. Makanya progresnya di dalam Al-Quran di beberapa tempat telah dijelaskan. Nilai kehidupan di atas permukaan ini baik bila ada nilai keimanan dan ketakwaan. Walau ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan sekiranya ada sebuah komunitas di mana saja dia beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakah, maka Allah akan turunkan keberkahan.
dari langit dan dari bumi. Sebuah nilai-nilai kebaikan. Kemudian yang kedua, konsekuensi kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam catatan ini lewat surat Al-Baqarah, ya, konsekuensinya berislam secara totalitas, secara kafah. Kemarin disebutkan salah satu di antara pendapat mufassir, ya, Sayyid Qutb, sebab-sebab kemunduran Islam itu, Islam ditampilkan tidak total, setengah-setengah, tidak utuh. Ditampilkan setengah-setengah, tidak utuh. Ini menjadi sebuah bagian daripada kemunduran keberadaan umat Islam. Maka pada poin yang kedua ini, bahwa konsekuensi kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, berislam secara totalitas atau kafah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, wahai orang-orang yang beriman, masukilah Islam itu secara menyeluruh. Tidak boleh setengah-setengah, nggak boleh nanggung, ya, nggak boleh nanggung. Makanya kalau kita sadar, ya kondisional umat Islam, ya, di mana saja dan kapan saja, ketika keberadaannya tidak membawa pengaruh, ya bisa diperiksa, ya, bisa diperiksa. Salah satu di antara kontennya ini, keberadaan berislamnya tidak secara total. Udkhulu fis-silmi kafah. Bahkan ayat di belakangnya ini, lanjutannya, sudah memberikan sebuah tafsir, sebuah penjelasan. Kafah di sini apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kau ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya dia menjadi musuh bagi kamu yang nyata. Nah, ini persyaratan kedua. Ini konsekuensi kedua yang memang harus diperhatikan. Berarti harus dilakukan satu manajemen pribadi secara total. Irama hidupnya Qurani, Islami. Ya, sedikit saja irama hidup kita ini tidak dibalut dengan nilai-nilai wahyu, kemudian mencoba mengikuti perasaan-perasaan yang bertentangan dengan maunya Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan wahyu, maka bisa dilihat futur, loyo, tidak ada gairah, tidak ada gairah. Ya, salah satu contoh, ketika kita harus qiyam, bangun, bagaimana berdiri di belakang iman ini dengan semangat yang tinggi. Itu kalau tidak dikawal pikirannya fokus berzikir sebelum takbir, ya, bahkan dipersiapkan berjam-jam. Saya sengaja mau bangun malam pada bulan Ramadan ini, sholat tarawih, ya, dengan maksimal, gitu, dengan maksimal. Maka yang muncul sesungguhnya kelelahan-lelah. Tapi kalau dipersiapkan, bentuk persiapannya itu
mulai memverifikasi ya sikap-sikap hidup, kayak gitu. Ya. Apa yang dilakukan sudah mulai diverifikasi. Oh, ini bertentangan ini. Ya, salah satu contoh ya, kalau di tempat ini ya, mengurangi kadar menjalankan amanahnya. Kadarnya dikurangi. Tidak menjalankan tapi kadarnya kurang. Ya sekedar contoh saja, sekedar nyapu masjid. Itu kalau nggak dikawal dengan perasaan yang tinggi, maka nyapunya tidak nikmat. Tidak ada kreativitas. Tapi kalau dikawal dengan perasaan yang standar begitu, untuk mengawal kehormatan Islam, apalagi saat ini kita punya masjid yang cantik ini, insya Allah. Makanya saya perhatikan imam kita itu tidak ada jadwalnya nyapu. Setiap saat disapu, ada bintik hitam saja itu langsung diambil sapunya. Bahkan kita tadarusnya agak repot karena nanti kena serang lagi. Kalau di samping kita ada bintik hitam, padahal di situ lalat masih hidup, dikejar, dikejar-kejar lalatnya, tidak rela. Itu kualitas kerja. Begitu. Makanya saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, juga dimasukkan dalam pengantar kemarin, ketika kehidupan secara pribadi, ya gitu, tidak terbebas dari syahwat, maka akan melahirkan degradasi. Makanya dimasukkan di situ salah satu di antara penyebab kemunduran atau turunnya kualitas pribadi-pribadi muslim, salah satu di antaranya umat Islam dirundung, diselimuti dengan syahwat secara pribadi, syahwat, dominasi nafsu. Dan Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran, afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Apa kamu tidak melihat itu orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Nah, gitu. Maka dia harus digeser. Ya, bagaimana wahyu senantiasa hadir di dalam diri kita. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Apalagi sekarang saudara-saudara, masya Allah, untuk mengawal spiritualitas itu tidak main-main. Sekarang dihambur irama-irama pola kehidupan yang akan meluluh lantakkan nilai spiritualitas generasi Islam. Bisa kita lihat, bisa kita kalkulasi persentasenya. Sebagaimana kemarin di dalam kajian kita ini, memang seluruh waktu itu harus dimanfaatkan ya bersama dengan Al-Quran. Sampai tingkat ditoleransi itu, membaca Al-Quran karena capek duduk baring-baring, begitu. Sampai ditoleransi, berdiri, duduk, baring, hendaklah diisi dengan tilawah Al-Quran. Makanya harus dilakukan langkah berani. Ya. Salah satu di antara pesannya, wala tattabi'u khutuwati syaitan, harus dilakukan langkah berani untuk hijrah, meninggalkan pola hidup yang tidak islami, kemudian dibangun pola hidup yang menarik. Ketika malu-malu pegang Quran, ya sudah mulai latihan pegang Al-Quran, ya, mulai gemar beli buku,
Karena bukan hanya dibaca, bukan hanya ditilawah, tapi harus ditadaburinya. Ya. Diketahui, ditangkap makna-maknanya. Dan poin penting bagaimana generasi Islam pertama dalam berinteraksi dengan Al-Quran dijelaskan dalam sebuah hadis. Beliau-beliau itu para sahabat ketika belajar Al-Quran 10 ayat ditangkap artinya, kemudian ditangkap maknanya, dan tidak boleh berhenti di situ. Kemudian diamalkan. Kalau ketemu perintah dijalankan. Kalau ketemu larangan kemudian ditinggalkan. Kalau ketemu ancaman dihadirkan perasaan takutnya. Nah, coba sekarang kita coba evaluasi. Kalau kita membaca Al-Quran ketemu dengan ancaman-ancaman, apakah sudah hadir rasa takutnya? Maka diperlukan momentum Ramadan ini sesungguhnya menjadi titik balik bagi kita semua untuk melakukan satu perbaikan-perbaikan. Ya. Berislam secara kafah, ya, perbandingannya. Jangan coba-coba nengok itu, nengok pola hidup yang dirancang oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan keislaman. Dan sekarang model kehidupan yang termasuk dalam ayat khutuwati syaitan, tidak repot nyarinya, berhamburan. Makanya kita di tempat ini punya pengalaman lelah, kelelahan, kerepotan. Ya. Kelelahan, kerepotan. Para guru-guru repot. Para ustadz-ustadznya kerepotan. Bagaimana mengondisikan para santrinya punya semangat. Karena memang konspirasi musuh-musuh Islam itu luar biasa kencang. Gak main-main. Ya, sampai tingkat bagaimana kelicikan mereka itu mengemas senjata-senjatanya terasa nikmat. Dilakukan oleh orang Islam, nikmat itu. Asyik aja melakukan itu. Ya. Tidak merasa bahwa itu merupakan sebuah, ya, kegiatan amalan yang bertentangan dengan Al-Quran. Berislam secara kafah. Maka saudara-saudara yang dirahmati Allah, berikutnya konsekuensi kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah mengharuskan umat Islam berislam secara berjamaah. Keberadaannya terbangun oleh sistem sosial yang konkret. Harus berjamaah. Ini ketetapan Allah. Ya. Ketika kita kepingin, ya, ketika kita kepingin menikmati sebuah nuansa kehidupan yang progres sebagai seorang muslim, ya, dengan prestasi-prestasinya, ya, maka tidak ada pilihan langkah yang ditempuh kecuali dia harus melakukan hidup berjamaah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana ila akhir ayat. Sebelum ayat ini atau ayat ini menjadi mata rantai ayat di atasnya yang menjadi nuansa pesan inti ketika sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kalau yang pertama tadi kembali kepada Al-Quran, taat kepada Allah, bentuknya ya berquran dengan baik, diulang lagi.
Ittaqullah haqqa tuqatih. Ayat di atasnya. Ini menjadi mata rantai ayat itu. Hendaklah kamu taat kepada Allah dengan sebenar-benar taat. Bentuk ketaatan itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berkomitmen ya dalam sebuah jamaah. Makanya ada sebuah tulisan, problematika mendasar umat Islam saat ini bukan karena umat Islam itu nggak ada yang pintar. Banyak kali yang pintar-pintar itu. Bukan umat Islam saat ini tidak ada yang tidak punya duit, atau orang Islamnya itu miskin semua gitu. Bukan itu. Ya, ketika dirasakan kenapa kehidupan kita kok begini-begini, nah itu sudah disadari kok begini-begini saja, ya Allah. Nyaris kayak tidak diperhitungkan. Bukan karena umat Islam tidak ada yang pintar, bukan umat Islam miskin semua, tidak ada yang tidak punya duit, tidak ada yang kaya. Pintar sudah didapatkan, harta sudah didatangkan, maka dipilih. Ternyata problematika mendasar umat Islam saat ini sesungguhnya adalah krisis kepemimpinan. Itu persoalan mendasarnya. Umat Islam saat ini kehidupannya belum terpimpin, sehingga potensinya belum terkelola secara baik, belum terpimpin dengan baik. Maka solusinya, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Maka konsekuensi logisnya ya dihadirkan jamaah, dibangun al-jamaah itu, dan otomatis include di dalamnya. Ketika dibangun jamaah pasti hadir sebuah kepemimpinan. Alhamdulillah Allah telah memberikan kepada kita. Semoga kita merasa bersyukur dan sadar. Jangan setengah-setengah. Jangan sampai ada istilah kaki kanan di dalam, kaki kiri di luar. Harus masuk betul. Nanti kalau di kaki kanannya panas, diangkat keluar, atau dua-duanya keluar. Memang harus masuk. Wala tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Harus solid. Karena banyak pekerjaan. Masya Allah, banyak kali pekerjaan-pekerjaan ini. Ya, kalau mau diikuti dengan baik, istiqomah, memang ya seluruh perjalanan waktu itu akan dimanfaatkan untuk berkarya. Begitu. Apalagi dengan standarnya yang terus meningkat. Standarnya terus meningkat, saya perhatikan. Di lembaga kita ini standarnya itu ditingkatkan, meningkat. Ketika santrinya masih puluhan harus ratusan. Kalau belum mencapai ratusan, bahasa kasarnya belum diakui, belum sebanding dengan idealisme yang ditangkap oleh Hidayatullah ini. Maka dari puluhan menjadi ratusan. Dan itu dilaporkan. Setiap tahun dilaporkan berapa muridnya. Nah gitu. Dan luar biasa. Nah, gitu. Wala tafarraqu. Dan ayat ini saudara-saudara yang dirahmati Allah, ya secara konteks menggambarkan kehidupan ya para sahabat ketika Islam belum hadir. Bagaimana model kehidupannya? Maka diingatkan dengan ayat ini. Wazkuru nikmatallah alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, ini sesungguhnya juga tersirat bagaimana kehidupan yang tidak dibangun dengan wahyu memang menyedihkan, ngerepotin.
Ya kehidupan yang tidak dibangun dengan wahyu itu ngerepotin. Hubungan personal saja digambarkan dalam ayat ini a'daan, saling musuhan. Tapi begitu wahyu turun, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Makanya Masya Allah, kajian yang diawali sebelum Ramadan, ya, di tempat ini saya terpikir semoga terus berjalan dengan baik, bahkan dilengkapi referensinya, karena pertumbuhan keislaman kita harus dibangun dengan baik, dengan pencerahan-pencerahan ilmu. Karena di dalam Al-Quran pengetahuan ini, mengetahui tentang isi-isinya, maknanya, kandungan-kandungannya, itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd. Afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haq kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab. Nah, kemarin kan disampaikan, ya, dalam kajian kemarin. Allah bertanya, maka apakah man orang ya'lamu mengetahui, annama bahwasanya unzila ilaika yang saya turunkan kepada kamu Muhammad al-haq, kaman huwa a'ma, sama dengan orang buta. Bisa dibayangkan ketika tidak ada kemauan mendalami memahami Al-Quran, berarti bahasa kasarnya membiarkan kebutaan, dan kebutaan secara totalitas. Ya, mata ini bisa melihat itu pohon-pohon ini, tapi perasaannya gak nyambung. Matanya melihat ada pohon, dan dia bisa membedakan ketika siang hari duduk di bawah pohon atau berdiri di tengah lapang. Dia bisa membedakan secara manusiawi. Kalau di bawah pohon kok enak, tapi kalau di luar pohon kok nggak enak. Makanya orang sadar kalau panas pergi di bawah pohon, tapi putus sampai di situ. Bagaimana Allah merawat kehidupan ini dengan salah satu instrumennya, ya, ditumbuhkan biji-bijian supaya melahirkan harmonisasi. Ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haq kaman huwa a'ma. Ini pesan intinya ayat ini, betapa pentingnya memang belajar Al-Quran itu. Makanya saya nggak malu, meskipun cuma segini saya pergi ke Tanjung, saya repean supaya termotivasi. Tak buka lagi, habis tadarus buka lagi, Masya Allah, ya, yang terus bersemayam di sini, ya. Makanya jangan lelah terkait tentang propaganda ini. Allah akan tazkiyah dengan tilawah, satu huruf kebaikan, dan kebaikan itu akan memusnahkan keburukan-keburukan. Maka terbayang wajar kalau rajin membaca Al-Quran, steril kehidupannya. Tadi ulul albab, innama yatadzakkaru ulul albab, hanya orang-orang yang sudah tercerahkan intelektualitasnya dengan Al-Quran yang bisa mengambil manfaatnya. Ini Al-Quran yang hebat ini, yang dahsyat ini, hanya bisa bermanfaat ketika pemahaman kita tentang Al-Quran itu standar. Makanya ini kayak bacaan biasa saja, kayak gitu, tidak mengkesima, tidak merasa kehausan. Makanya coba, ya, orang yang sudah mendapatkan, ya, sengatan kedahsyatan Al-Quran itu, ya, di penjara saja bisa bikin tafsir, Pak. Nah, ini di penjara, Ustaz, di penjara kok bisa bikin tafsir. Bahkan banyak orang-orang yang di penjara melahirkan karya tulis, ya, karena dia terkesima dengan kandungan keagungan Al-Quran. Ya, kita lanjutkan. Berislam secara kafah. Kemudian yang terakhir, sebagai konsekuensi logis kembali kepada Al-Quran, maka generasi terbaik di lembaga ini telah merinci bagaimana tahapan demi tahapan, bagaimana konsekuensi logis berquran
dan bersunah, membangun Islam secara bertahap sesuai dengan tartib nuzulnya wahyu. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Isra, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Inilah yang menjadi sebuah pilihan bagi lembaga kita ini, mengarahkan kembali perjalanan kehidupan berislamnya ya mengikuti tartib nuzulnya wahyu. Secara garis besar begini. Ya, ketika surah Al-Alaq itu diturunkan, berarti landasan yang sangat mendasar untuk membangun tatanan ummah yang hebat, yang progres, harus dibangun dari sisi akidahnya. Dan itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana terbangunnya akidah, dan itu terkawal secara 13 tahun, secara ketat selama 13 tahun berada di Madinah. Dan ujiannya ya diuji setelah tertarbiyah 13 tahun. Diuji siapa orang yang beriman. Salah satu di antaranya, dia harus menjalankan pindah tempat. Kembali dalam ayatnya, wa'tasimu, dia harus bergabung dalam sebuah komunitas yang sudah terbangun secara sistematis dan sistemik, yaitu dengan kepemimpinan Islam. Harus pindah, harus hijrah. Makanya hijrah menjadi starting point, titik tolak sebuah kebangkitan. Dan alhamdulillah, ini menjadi sebuah nuansa kehidupan di lembaga kita ini. Kita berkumpul di tempat ini dalam rangka mewujudkan hijrah. Hijrah secara qalbiyah. Ya, menata hati, pikiran, ya, obsesi hidup bersama dengan Islam. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum jema'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.